siang semuanya. Saya undang untuk bangkit berdiri. Teman-teman semua bangkit berdiri. Ya, kita nyanyikan sebuah pujian ya yang berkata bahwa di dalam Tuhan itu ada kuasa ya. Di dalam nama Tuhan Yesus ada satu hal yang memampukan kita ya.
besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja selamanya. Bangsa Raja mulia di bawah kaki. Sampai kuasa Raja mulia, Dia Allah bersamaku, siapa yang melawanku. Besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar, besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Beri tangan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami akan mendengarkan sedikit daripada kebenaran firman-Mu atas setiap kehidupan kami ya Tuhan. Pada siang hari ini, seberapapun kami ya Tuhan yang hadir, kami percaya ya Tuhan, setiap benih yang akan ditabur kepada setiap kami, biarlah itu bisa menjadi prinsip hidup kami, bisa menjadi sesuatu hal yang berguna untuk kami, sehingga kami tidak gampang untuk diombang-ambingkan ya Tuhan oleh hal-hal yang membuat kami terjerat ya Tuhan, yang membuat kami terseret oleh hal-hal yang tidak berguna sama sekali atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami datang ke hadapan-Mu menunjukkan bahwa Engkau penuh Allah yang menyertai kami, yang sanggup menolong kami dalam segala hal. Bapa, ku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang
kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Kau harapan setiap kami ya Tuhan. Kau harapan setiap anak kami di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap pengorbanan-Mu. Terima kasih untuk setiap Engkau boleh naik ke surga ya Tuhan, dan menyediakan tempat bagi setiap kami ya Tuhan, anak-anak-Mu di tempat ini. Dan kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan waktu kami ke dalam tangan Tuhan. Setiap pendengaran kebenaran firman Tuhan, biar itu bisa boleh tertanam atas kehidupan kami, dan itu boleh menghasilkan sesuatu hal yang berguna bagi kami, dan itu bisa menghasilkan kehidupan kami yang jauh lebih baik dari kehidupan kami yang sekarang. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan pembicaraan kebenaran firman-Mu ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama satu yang ajaib, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Halo teman-teman, selamat siang. Ya. Oke. Siapa yang percaya Allah kita Allah Immanuel? Allah beserta kita ya. Sama percaya juga Allah beserta kita gitu. Mengucap syukur kita siang hari ini kita masih bisa mengikuti ibadah di tempat ini. Teman-teman bersyukur nggak? Syukur. Atau terbeban datang ke gereja? Enaknya di rumah gitu. Atau teman-teman bersyukur bisa datang ke tempat ini. Bersyukur ya. Oke. Hari ini teman-teman kita akan belajar tentang bulan ini. Masih tahu masih apa? Temanya apa? Pokok anggur yang benar melekat kepada Tuhan ya. Intimacy with God gitu. Kalau sebelumnya minggu-minggu sebelumnya kita pernah belajar, ya minggu pertama ya, kita belajar tentang kita bersedia untuk dipotong dan dibersihkan. Ingat ya tentang pokok anggur dipotong dan dibersihkan supaya bisa menghasilkan buah yang lebih banyak dan lebih baik gitu. Yang kedua, kita bersedia untuk tetap tinggal di dalam Kristus. Kemudian kita belajar juga tentang bersedia untuk berserah kepada kehendaknya. Nah, yang minggu terakhir ini, minggu terakhir di bulan Mei, kita belajar tentang kita bersedia untuk mempunyai pemikiran yang sama dengan Tuhan gitu. Pemikiran yang sama dengan Allah. Tujuan akhirnya adalah memuliakan Tuhan gitu. Kita mau belajar tentang hal ini biar kita bisa melekat sama Tuhan. Yang harus kita lakukan itu ya 4 hal ini. Kita harus mau untuk dipotong dan dibersihkan. Kita mau untuk tetap tinggal di dalam Kristus. Kita mau untuk berserah kepadanya. Dan kita mau bersedia juga untuk memiliki pemikiran yang sama dengan Kristus.
Oke, ini ayatnya Yohanes 19 ayat 7 sampai 8. Kakak minta teman-teman semua untuk berdiri. Kita baca bersama-sama Yohanes 15 ayat 7 sampai 8. 1, 2, 3. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Silahkan duduk. Mari kita berdoa lagi ya. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kami semua boleh berkumpul di tempat ini Tuhan. Kami mau belajar firman-Mu Tuhan. Nyatakan kepada kami pengertian yang baru, pengertian yang daripada-Mu. Roh Kudus bekerja lagi ya. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kami semua boleh berkumpul di tempat ini Tuhan. Kami mau belajar firman-Mu Tuhan. Nyatakan kepada kami pengertian yang baru, pengertian yang daripada-Mu. Roh Kudus bekerjalah di dalam setiap hati kami. Biarlah setiap firman ini Tuhan boleh menyatakan apa yang salah, membaharui pemikiran kami Tuhan, supaya kami boleh melekat kepada-Mu Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan, Allah yang bekerja Tuhan, Allah yang hadir di tempat ini Tuhan, boleh mengurapi setiap kami Tuhan. Engkau yang menyertai dari awal sampai akhir Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya. Amin. Oke, siapa di tempat ini yang mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan? Semuanya ya. Kalau Yesus adalah Tuhan, artinya kita mengikuti Tuhan Yesus. Kalau kita mengikuti Tuhan Yesus, berarti kita juga adalah muridnya. Oke. Jadi apa yang kita pelajari? Seorang murid itu harus mengikuti siapa? Gurunya lah, istilahnya gurunya itu berarti Allah ya. Kalau kita dalam hal ini kita mengikuti Tuhan Yesus, kita mengikuti kemana Tuhan mau gitu. Dan seorang murid itu jadinya harus punya pemikiran yang sama dengan Tuhan gitu. Pemikirannya apa? Pemikiran yang samanya itu adalah tujuan akhirnya adalah memuliakan Bapa gitu. Nah kalau kayak tadi Devris berjalan, kemudian pada saat berjalan itu Devris simpang ke kanan, istilahnya udah nggak sama pemikirannya dan tujuannya sama kakak, artinya berarti Devris punya pemikiran sendiri. Devris memilih untuk tidak memiliki pemikiran yang sama, dan berarti kita memiliki tujuan akhir yang berbeda. Tapi akhirnya kalau waktu pas Davis tadi kembali lagi dan ngikutin kakak lagi, akhirnya tujuannya sama, ujungnya di sana dan Davis mendapatkan sesuatu yang baik. Nah, tujuan akhir dari Tuhan itu sesuai dengan ayat sebelumnya ya. Kita ke ayat sebelumnya. Di sini adalah kalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Itu artinya kita memiliki pemikiran yang sama-sama Tuhan. Apa yang ada di dalam firman di dalam kita, dan apa yang ada di dalam kita itu adalah firman. Nah, dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan gitu. Dan kita akan disebut murid-muridnya. Nah, sepemikiran itu artinya apa? Sehati, satu pikiran, satu kehendak. Kakak bertanya, Samuel, kursi ini warna apa? Tosca. Hijau Tosca ya? Hijau Tosca ya? Hijau Tosca tuh ada nggak sih? Oke. Tapi kakak bilang ini biru. Berarti kita sepemikiran nggak sih? Tidak. Enggak, oke. Kita nggak sepemikiran ya dalam hal warna kursi. Nah, sama juga kalau misalnya kita tidak memiliki sepemikiran dalam sama Tuhan, seperti yang tadi Devris juga, Devris akan menyimpang, kita akan menyimpang gitu, kita akan memiliki tujuan lain, pemikiran lain dari apa yang Tuhan pikirkan buat kita. Nah, oke. Nah, pertanyaannya terus, kalau misalnya kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus, kita harus memiliki pemikiran yang sama-sama Tuhan, terus gimana caranya?
Lah kan kita juga punya pikiran kita tuh luar biasa ya, maksudnya pikiran kita tuh bisa, walaupun badan kita di sini, tapi pikiran kita bisa di mana-mana ya. Nah, gimana sih caranya supaya kita memiliki pikiran yang sama-sama Tuhan gitu, sepemikiran gitu istilahnya, sepemikiran sama Tuhan. Kita mau belajar dari seorang namanya Yusuf. Jangan bosan-bosan ya mendengar kisah tentang Yusuf, karena kita bisa belajar banyak dari seorang Yusuf. Apa yang terjadi sama Yusuf? Oke, seperti yang teman-teman baca di sini ya, kehidupan yang sangat tidak mudah untuk seorang Yusuf. Dari umur 17 tahun, orang biasa yang 17 tahun itu lagi masa-masa remaja yang sangat menggembirakan, lagi kumpul-kumpul sama teman, mungkin lagi belajar hal-hal baru atau melakukan apa. Tapi apa yang terjadi sama Yusuf? Yusuf itu dibenci sama saudara-saudaranya. Kemudian apa yang terjadi juga? Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya sendiri juga. Kemudian dia dipercaya, setelah dijual dia dibeli sama Potifar. Kemudian Potifar mempercayakan kepada dia segala urusan rumah tangganya gitu. Jadi segala hal pokoknya udah Yusuf aja yang ngatur semuanya. Tinggal Potifar cuma nentuin dia mau makan apa, nentuin apa yang dia mau aja gitu, makan apa. Yang lain pokoknya udah beres aja sama Yusuf. Kemudian tapi gak berhenti sampai situ, keadaan mungkin udah mulai baik ya di situ. Tapi terus terjadilah sesuatu hal yang dimana Yusuf ini difitnah oleh Potifar, istrinya Potifar. Kemudian karena difitnah, makanya Yusuf akhirnya dipenjara. Nah, setelah dipenjara itu ternyata Yusuf juga dipercaya lagi sama kepala penjara. Dipercaya sebagai kepala sebagai orang yang untuk ngatur segala sesuatu lah. Sama mungkin sama yang seperti di Potifar. Nah, pas di situ dia ketemu sama juru roti dan juru minuman ya. Juru roti dan juru minuman yang mereka bermimpi. Akhirnya mereka diartikan mimpinya sama Yusuf. Luar biasa juga sih sebenarnya kakak ngerasa Yusuf itu walaupun kayak gitu tuh dia punya kemampuan yang luar biasa juga gitu ya. Tuhan mengaruniakan dia kemampuan yang luar biasa juga. Dia akhirnya mengartikan mimpi. Tapi waktu pas dia minta sama juru minuman supaya jangan lupa ya, nanti kalau misalnya udah keluar dari sini jangan lupakan aku gitu. Tapi apa yang terjadi? Dia dilupakan juga gitu. Akhirnya dia nggak bisa keluar dari penjara. Nah, tapi tahu nggak ada ayat yang terkenal dari seorang Yusuf? Menurut teman-teman kalau misalnya ngelihat kehidupan Yesus yang seperti itu, apa yang akan dipikirkan oleh seorang Yusuf? Mungkin kalau kakak yang berpikir seperti itu, mungkin ada pikiran kayak udah putus asa banget dari sini, udah lepas dari sini, terus di penjara lagi, harus gini, harus gitu, kayak aduh menderita banget hidup ini gitu. Mungkin udah mikirnya orang itu jahat, orang itu nggak ada yang bisa dipercaya, Tuhan itu juga jahat, Tuhan nggak bisa dipercaya gitu. Tapi ada satu ayat gitu yang membuktikan sebaliknya. Kita baca dari Kejadian 50 ayat 20. Teman-teman boleh kita sama-sama berdiri ya. Oke, kita baca sama-sama. Kejadian 50 ayat 21, 23. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Oke, silakan duduk. Hal yang terbalik dari mungkin apa yang akan dipikirkan orang, itu dipikirkan oleh seorang Yusuf. Setelah semua hal yang terjadi sama Yusuf, Yusuf bisa berkata seperti itu. Yusuf bisa berkata, kamu mereka-rekakan yang buruk kepada aku, tapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Nah, Yusuf memiliki pemikiran yang sama dengan Allah gitu. Dengan kata lain, dengan Yusuf berkata seperti itu, Yusuf menyatakan bahwa dia tuh memiliki pemikiran yang sama dengan Allah. Allah itu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan ya.
Dan itu tuh Yusuf percaya itu gitu, dan Yusuf memiliki pemikiran yang sama. Nah, kita belajar ya, sepemikiran dengan Allah itu artinya adalah setuju dengan Allah. Setuju dengan Allah itu yang pertama kita mau belajar setuju dengan karakter Allah. Tahu nggak karakter Allah itu apa? Baik. Oke, baik. Selain itu? Setia. Adil. Hayo, apa lagi? Oke, benar tadi. Allah itu baik. Dan yang kedua, Allah itu adalah kasih. Jadi sama kayak seperti Esra mengenal Mima mengenal Esra. Kalau kita mengenal Allah, kita akan tahu bahwa Allah itu baik. Dan Allah itu adalah kasih. Allah mengasihi kita dan Dia baik kepada kita. Mima baik karena Mima mengasihi Esra. Mengasihi ya, gak mungkin benci ya. Kalau misalnya benci, biasanya mungkin gak akan baik juga. Esra baik sama Mima karena Esra juga mengasihi Mima gitu. Jadi sama juga Allah itu baik buat kita. Percaya gak kalau Allah itu baik? Percaya. Allah itu baik sama kita dan Allah itu mengasihi kita. Ini ayatnya ya, kita lihat bahwa Allah itu baik gitu. 1 Yohanes 4 ayat 10, inilah kasih itu bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah telah mengasihi kita. Artinya Allah mengasihi kita. Dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Kemudian di 1 Yohanes 4 ayat 16, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Jadi Allah adalah kasih. Dan saking mengasihi kita, apa yang Tuhan lakukan buat kita? Mengorbankan anaknya sendiri yang dikasihinya untuk menebus dosa kita. Karena Allah itu baik. Karena itu Allah tuh gak mau kita ujung-ujungnya gak diselamatkan ya. Karena Allah itu tahu kita berbuat dosa dan ujungnya adalah maut ya. Upah dosa adalah maut. Kalau misalnya kita maut, artinya kita gak akan pernah bersama-sama sama Tuhan gitu. Nah Allah tuh gak mau kayak gitu, dan Allah itu baik gitu. Allah tuh mengasihi kita. Nah karena Allah mengasihi kita, saking mengasihi kita, Allah itu mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita, supaya kita bisa didamaikan sama Allah. Oke? Kemudian, nah, kalau misalnya kita setuju tadi seperti Esra bilang Mima itu baik. Artinya kita gak akan memiliki kecurigaan sama Tuhan, dan kita gak akan mungkin kecewa sama Tuhan gitu. Apa yang terjadi sama hidup kita, misalnya ada musibah terjadi sama hidup kita, terus kita langsung berpikir bahwa wah ini Tuhan kayaknya lagi jahat nih sama saya. Wah Tuhan ini kayaknya lagi gak suka sama saya. Wah Tuhan ini kayaknya curang nih sama saya. Kayak gitu. Kalau misalnya kita memiliki percaya bahwa Allah itu baik, artinya kita nggak akan mungkin untuk bisa memiliki pemikiran seperti itu gitu. Jadi kalau kita percaya bahwa Allah itu baik, sama seperti Esra percaya bahwa Mima itu baik, ya nggak mungkin lah. Esra kan nggak mungkin ya, nggak mungkin berpikiran bahwa Mima itu melakukan hal yang jahat buat Esra gitu. Dan Esra juga pasti berpikir juga bahwa gak dicuriga lah, gak akan curiga sama si yang fitnah saya ini pasti awalnya dari Mima ya, gak akan mungkin seperti itu kan. Jadi kalau misalnya kita juga memiliki pemikiran bahwa itu baik, oke, hal yang buruk mungkin terjadi sama kita, tapi kita belajar untuk paham bahwa Allah itu baik. Mau hal buruk yang terjadi sama kita, tapi Allah itu baik gitu. Dan sama-sama gitu, biarlah kita juga belajar bahwa tahu bahwa Allah itu baik. Walaupun mungkin bukan hal baik yang terjadi sama kita, tapi ingat bahwa Allah itu baik. Kalau Allah itu baik, Allah itu pasti gak akan ninggalin kita. Kalau Allah itu baik,
Allah itu pasti melakukan apa yang baik buat kita gitu. Dan kalau kita lihat Yusuf pun setuju akan hal itu gitu. Makanya kenapa bisa tercetus ayat tadi, Kejadian 50 ayat 20. Kamu mereka-rekakan yang jahat, tapi Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Kalau seorang Yusuf melihat kejadian di dalam hidupnya itu dan melihat hal itu sebagai perbuatan Tuhan yang jahat, kayaknya nggak mungkin ya ayat itu bisa tercetus. Ya nggak sih? Ayat itu mungkin tercetus, ayat itu tercetus karena Yusuf juga memiliki pemikiran bahwa oke, Allah itu baik, Allah itu mengasihi kita. Oke. Kemudian sepemikiran dengan Allah atau setuju dengan Allah adalah masuk dalam rencananya. Yang kedua, siapa yang di sini pernah mendapatkan pencapaian terbaik di dalam hidupnya? Berhasil apa gitu, berhasil ikut kompetisi apa atau apa, ada nggak? Ada 1 orang, 2 orang. Pasti kakak percaya teman-teman yang lain juga pasti ada suatu pencapaian yang menurut teman-teman tuh wah luar biasa banget, seumur hidup kayaknya baru ini gitu mendapatkan pencapaian yang terbaik gitu. Tapi pernah nggak teman-teman juga mengalami kegagalan? Pernah ya. Jadi hidup kita itu nggak selalu mulus. Hidup kita itu nggak selalu life is never flat kalau kata yang mah. Nggak pernah datar gitu aja, tapi pernah kita berhasil, tapi pernah juga kita gagal gitu. Nah, apa yang terjadi sama hidup kita? Kita belajar untuk menerimanya, menerima kehidupan kita. Pernah nggak teman-teman terpikir waktu pas kegagalan, saya kecewa banget sama hidup saya nggak mau hidup kayak gini, saya nggak suka hidup saya gitu. Pernah nggak ada terpikirkan seperti itu? Kalau misalnya pernah, kita belajar ya sama untuk bisa setuju dengan Allah, sepemikiran dengan Allah. Pertama yang harus kita lakukan, kita terima kehidupan kita. Kehidupan kita di masa lalu dengan segala hal keberhasilannya, dengan segala hal kegagalannya, ayo kita terima gitu. Emang kalau misalnya kita nggak terima, hidup kita kan tiba-tiba berubah gitu? Enggak kan? Lebih baik kita menerima terlebih dahulu kondisi kita saat ini, kemudian kita belajar untuk memperbaikinya. Itulah yang pertama, kita menerima dulu. Dan kalau misalnya kita sudah menerima kehidupan kita, ya berarti artinya kita memasuki rencana Tuhan gitu. Rencana Tuhan itu adalah rencana yang besar. Rencana Tuhan itu bukan cuma rencana yang kayak ecek-ecek lah, tapi rencana yang besar. Tapi kita mau belajar dari seorang Yusuf ya. Dari awal itu Tuhan memberikan Yusuf mimpi. Tuhan itu udah punya rencana belum buat Yusuf? Sudah ya. Yusuf mungkin pada saat itu Yusuf nggak paham juga, kita nggak pernah tahu juga, tapi Yusuf itu sudah diberikan rencana sama Tuhan. Kamu kan kok ada mimpi ya, mendapatkan mimpi gitu. Nah, Yusuf masuklah ke dalam rencana Tuhan itu. Dan Yusuf itu, rencana Tuhan itu bukan sebuah rencana yang biasa-biasa aja. Teman-teman tahu kan di akhirnya Tuhan itu ternyata rencananya apa? Baru kelihatan kan? Mungkin kalau kita ngelihat Alkitab kan itu cuma beberapa pasal ya kehidupan Yusuf, tapi mungkin Yusuf itu mengalaminya puluhan tahun gitu. Dan itu hal yang nggak pernah dia tahu juga ujungnya seperti apa, tapi dia tahu sesuatu yang baik gitu. Dan satu hal, Yusuf itu, Tuhan itu mau Yusuf itu menjadi seorang pemimpin. Tujuannya menjadi pemimpin apa? Memelihara suatu bangsa yang besar ya, bangsa Yahudi gitu namanya. Bangsa Israel. Kejadian 50 ayat 20. Maksudnya di sini adalah memelihara suatu hidup bangsa yang besar gitu. Jadi kalau kita semua mau masuk ke dalam rencana Tuhan, terimalah kondisi kehidupan kita saat ini, semua kegagalan kita, keberhasilan kita, dan kita siap untuk masuk ke dalam rencana Tuhan. Dan ingat, rencana Tuhan itu pasti besar. Kita nggak pernah tahu kehidupan kita akan gimana di ke depan, tapi ya itu juga rencana Tuhan. Kalau kita mau masuk ke dalam rencana Tuhan, ya Tuhan akan bekerja gitu, dan kita masuk ke dalam rencananya Tuhan gitu.
Oke, dan yang terakhir adalah kita mempersilahkan Tuhan bekerja. Rencana Tuhan itu besar, percaya ya teman-teman, rencana Tuhan itu besar. Karena besar itu, bisa nggak kita ngelakuinnya sendiri? Kita nggak bisa melakukannya sendiri. Mungkin kita bisa, tapi pakai cara kita, dan ujung-ujungnya mungkin bukan suatu hal yang baik yang terjadi, malah nggak sesuai dengan tujuan Allah gitu. Tapi kita perlu mempersilahkan Allah bekerja di dalam kehidupan kita. Karena masuk dalam rencana Allah, maka kita harus mempersilahkan Allah bekerja. Ada Roma 8 ayat 28, ayat yang terkenal ya. Boleh teman-teman kita sama-sama baca ya, bangkit berdiri. Kita baca Roma 8 ayat 28. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Oke, boleh duduk ya. Sama-sama kita katakan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Siapa yang percaya? Amin ya. Kita semua kita percaya ya bahwa Tuhan itu bekerja dalam segala sesuatu. Ditulisnya di sini segala sesuatu, bukan sesuatu hal yang menyenangkan saja Tuhan bekerja. Sesuatu hal yang baik aja ya Tuhan bekerja. Tapi bahkan dalam hal yang mungkin terjadi sama kita, hal buruk yang terjadi, Tuhan itu mendatangkan kebaikan dan turut bekerja gitu. Tapi ada 2 syaratnya, jangan salah. 2 syaratnya adalah, pertama, kita mengasihi Dia. Yang kedua, kita masuk ke dalam rencananya. Seperti di sini dibilang, bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Orang yang mau masuk ke dalam rencana Allah, orang yang mengasihi Allah, ya Allah turut bekerja di dalam itu gitu. Nah, kita belajar dari seorang Yusuf juga. Kakak percaya Tuhan itu turut bekerja dalam segala sesuatu yang Yusuf alami gitu. Tuhan itu bekerja dalam pada saat mungkin dia dijual ketemu Potifar, dia dipercaya sama Potifar. Ingat gak ayatnya bahwa Allah itu menyertai Yusuf. Allah membuat segala yang dilakukan oleh Yusuf itu berhasil. Itu Allah turut bekerja di dalam hal itu gitu. Allah turut bekerja di dalam apa yang terjadi sama seorang Yusuf gitu. Sehingga Yusuf itu percaya gitu bahwa memang apa yang terjadi sama dia itu adalah sesuatu yang baik yang Tuhan lakukan gitu, dan Allah bekerja. Dan keluarlah memang ayat ini kan, memang kamu telah mereka-rekakannya jahat, tetapi Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan gitu. Itu tidak akan menjadi sesuatu yang baik kalau bukan Tuhan yang bekerja. Kakak juga gak pernah baca di ayat itu, seorang Yusuf kan di penjara nih ceritanya Yusuf kebobol tembok penjara kemudian kabur. Nah gak kayak gitu? Enggak ya. Yusuf kabur dari hal-hal yang yang dialami gitu pada saat itu. Enggak, kakak nggak membaca hal itu gitu di dalam firman Tuhan. Tapi Yusuf tetap masuk di dalam rencana Tuhan dan membiarkan Tuhan bekerja. Dan Tuhan bekerjanya lewat apa? Lewat Yusuf, misalnya Yusuf disertai, Yusuf diberkati, Yusuf bahkan diberikan karunia untuk menerjemahkan mimpi. Itu semua kakak percaya itu juga campur tangan Tuhan. Bertemu dengan orang ini, bertemu dengan juru minuman. Coba kalau Yusuf nggak pernah, coba Yusuf ngebobol penjara terus keluar, dia nggak pernah ketemu sama juru minuman. Mungkin akhirnya Yusuf tidak akan menjadi seorang pemimpin, tetapi mungkin Yusuf akan menjadi orang yang biasa aja gitu. Dan keluarga mungkin akan kelaparan, tetap kelaparan. Seorang Israel, orang-orang Israel akan kelaparan dan mungkin musnah gitu, gak akan ada. Tapi Yusuf ini mau membiarkan Tuhan bekerja dan akhirnya adalah memelihara kehidupan suatu bangsa yang besar. Nah, sama-sama kita belajar ya hari ini
bahwa untuk memiliki kita pemikiran yang sama Tuhan, kita sepemikiran sama Tuhan, firman Tuhan tinggal di dalam kita di dalam Tuhan. Yang pertama harus kita lakukan adalah setuju dengan karakter Allah. Sama-sama kita katakan ya, setuju dengan karakter Allah. Dan di bawahnya kita baca, Allah itu baik dan mengasihi kita. Yang kedua, kita belajar untuk masuk ke dalam rencananya. Sama-sama kita katakan, masuk ke dalam rencananya. Kemudian ketiga, mempersilahkan Allah bekerja. Mempersilahkan Allah bekerja. Dengan tiga hal ini, ya istilahnya kita belajar untuk memiliki setuju sama Tuhan dan memiliki pemikiran yang sama dengan Tuhan. Dan kakak percaya kalau misalnya kita sepemikiran sama Tuhan, hal baik itu akan datang gitu. Kayak tadi, Deltris mengikuti kakak dengan tujuan yang sama, ada hal baik gitu yang dipersiapkan oleh kakak gitu. Sama juga Tuhan gitu. Kalau Tuhan, kalau kita bareng-bareng sama Tuhan, mengikuti Tuhan, ada hal baik yang akan Tuhan berikan buat kita. Dan jangan lupa tujuan akhir dari semua yang kita alami. Tujuan akhir dari kehidupan yang Yusuf alami. Tujuan akhir dari kehidupan kita itu apa? Bapa dimuliakan, Tuhan dimuliakan, Allah dimuliakan gitu. Kehidupan kita banyak hal yang terjadi sama kita. Kalau kita sepemikiran sama Tuhan, kita lihat ya seorang Yusuf akhirnya dengan keluarganya tetap dijaga oleh Tuhan karena dia jadi pemimpin, ya akhirnya nama Tuhan dimuliakan. Dan dalam kehidupan kita juga kita belajar bahwa tujuan akhirnya adalah Bapa dimuliakan. Sama-sama kita belajar tentang hal ini ya. Oke, itu saja yang mau kakak bagikan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri ya teman-teman. Kita mau nyanyi Benjanamu. Oke, sama-sama kita tundukkan kepala kita. Sama-sama kita merenungi setiap firman yang sudah kita dengar. Biarlah setiap firman itu boleh menjadi iman, karena iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Biarlah itu boleh jadi iman buat teman-teman semua. Dan biarlah teman-teman juga belajar, kita semua belajar untuk memiliki satu pikiran yang sama dengan Tuhan, setuju dengan Tuhan, percaya bahwa Allah itu baik, percaya bahwa Allah itu mengasihi kita. Kita masuk ke dalam rencananya Tuhan dan kita membiarkan Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Sama-sama kita nyanyikan dari awal.
sama ini memiliki pemikiran yang salah. Kalau kami berpikir dengan cara kami sendiri, kalau kami hidup dengan pemikiran kami sendiri, Tuhan, kalau hari ini Tuhan kami belajar, Tuhan, kami mau belajar untuk memiliki pemikiran yang sama dengan Engkau. Kami percaya, Tuhan, kami nyatakan bahwa kami percaya Engkau Allah yang baik. Walau mungkin hal buruk Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kami, biarlah kami tetap berkata Allah itu baik. Kami gak mau menaruh curiga sama Engkau, kami gak mau menaruh kekecewaan kami kepada Engkau, karena kami percaya Tuhan Engkau Allah yang mengasihi kami, Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau Allah yang menyertai kami, Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau Allah yang senantiasa bersama kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya Tuhan, dan kami mau juga Tuhan menerima kehidupan kami, Tuhan. Semua kegagalan kami, semua keberhasilan kami bawa semua kepadamu, Tuhan. Tuhan yang bekerja biarlah di dalam kehidupan kami, Tuhan, karena kami percaya Tuhan Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan untuk setiap kami, Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Engkau senantiasa ada, Tuhan, buat kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan dari hari ke hari Tuhan kami boleh memiliki pemikiran yang sama dengan Engkau. Biarlah kami boleh mengalami bahwa Allah itu baik. Biarlah kami boleh mengalami bahwa Engkau mengasihi kami. Biarlah kami boleh mengalami hal yang baik ke depan, Tuhan. Karena Engkau, Tuhan, turut bekerja dalam segala sesuatu. Mungkin hal-hal yang direka-rekakan orang jahat untuk kami, tapi kami percaya Tuhan Engkau mereka-rekakannya untuk kebaikan, Tuhan, untuk sesuatu hal yang baik, Tuhan, di depan sana, Tuhan. Walau kami gak melihat, Tuhan, tapi kami mau percaya, Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau mengurapi setiap anak-anak remaja di tempat ini, Tuhan. Dengan ada tukuran, ada ukura, batara, ada tersyukur di kurang malam pada kita. Belum pada Bapak pasyar, tukurin lama ada tukurang malam kita hilang tentang syarat. Kekuatan di dalam hati mereka, biarlah Allah terus ada di dalam hati mereka. Biarlah kasih Allah boleh membangun hati mereka, Tuhan yang luka. Biarlah Engkau Tuhan Allah senantiasa yang menjadi Allah Tuhan di dalam kehidupan mereka, menjaga setiap remaja, Tuhan, dari setiap pergaulan yang buruk. Pertemukan mereka dengan teman-teman yang baik, yang bisa membawa mereka, Tuhan, ke dalam rencana-Mu, ke dalam tujuan-Mu, Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapak. Kami mau serahkan semuanya kepadamu, Tuhan. Biarlah segala sesuatunya, Tuhan, kehidupan kami juga kembali hanya untuk memuliakan nama-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berucap syukur, haleluya.